Selamat pagi adik-adik. Kita kembali berjumpa pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan pada ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, kami puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Dan bagimu juga. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan masih tetap berdiri. Kita dengarkan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silahkan duduk. Adik-adik, dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan dosa terhadap orang tua, kakak, adik, terlebih Tuhan. Pada kesempatan ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa kita lewat pujian Meski Tak Layak Diriku. Diriku
berita anugerah datang dari Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa. Demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ajaib benar anugerah. Adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpuji namamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu, oleh karena Tuhan sudah menyertai kami selama seminggu yang lalu. Di dalamnya kami boleh melakukan segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami akan baca dan dengarkan bersama, boleh mengambil bahagian dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa makna firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan saat ini, sehingga dalam kehidupan kami boleh melakukan firman yang kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik remaja yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka perjanjian lama dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Ya, kalau sudah dapat semua, perhatikan Alkitabnya. Saya akan membaca firman Tuhan dan adik-adik bisa mengikuti di dalam hati. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot
anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah ke Betel. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, yang memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi. Tema kita minggu ini mengatakan Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Kak Edi, kita hadir di sini karena siapa? Karena Tuhan. Oh iya, betul. Kami ada di sini adik-adik karena Tuhan memanggil kami. Tuhan memanggil kami bersama Kakak Edi untuk datang memimpin ibadah remaja. Jadi adik-adik, mari kita belajar daripada firman Tuhan. Dari tema kita ini, ada dua perbuatan yang nampak dalam pembacaan kita saat ini, yaitu satu antara perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Apa yang diperbuat Allah dalam pembacaan kita adik-adik? Dalam pembacaan kita dikatakan Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi ke negerinya, ke negeri yang akan ditunjukkannya. Di sini Tuhan berjanji akan menjadikan bangsa yang besar. Bahkan Allah berjanji untuk memberkati, membuat namanya masyhur, bahkan dia menjadi berkat bagi semua kaum Israel saat itu. Itu perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah yang kedua, dikatakan dalam pembacaan bahwa Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Abram bahwa ia akan memberikan negeri ini kepada keturunannya. Itu adalah perbuatan Allah. Apa yang disampaikan Allah di sini dinubuatkan, dijanjikan kepada Abram. Nah, apa yang terjadi dari perbuatan Allah kepada perbuatan manusia? Negeri orang Kanaan. Abram pindah dari Sikem ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dan Abram memasang kemah di situ antara Betel dan kota Ai. Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abram menyembah dan memanggil nama Tuhan. Abram berangkat dan makin jauh, makin berjalan ke tanah Negeb. Nah, dari kedua perbuatan yang nyata ini, antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia, kita tahu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan bahwa Abram percaya kepada Tuhan. Abram percaya kepada Tuhan dan oleh karena itu ia taat dan ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, mari kita belajar adik-adik bahwa ketika kita taat kepada
perintah Tuhan atau kita mengikuti perintah Tuhan, maka seluruh hidup kita ada di bawah kendali dan berada di kedaulatan Tuhan sendiri. Kami ada di sini bersama Kakak Edi berdiri bukan karena kekuatan kami, tetapi karena semata karena Allah memberikan kami kekuatan. Allah berjanji bahwa walaupun kami mempunyai banyak kekurangan, pada diri kami banyak kekurangan, kami tidak mampu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa ketika kami menyampaikan firman ini, maka Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Tuhan akan memampukan kami. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Abram menciptakan iman Abraham kepadanya. Karena itu, ia menerima panggilan Tuhan kepadanya. Abram menerima panggilan. Ia bersedia. Abram bersedia menjalani segala rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi bagi dirinya Abram, dia harus menjalaninya. Bahkan lebih lagi dikatakan bahwa ia akan meninggalkan kehidupan lamanya dan pergi menuju ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abram tidak tahu bahwa dia akan kemana walaupun dalam perjalanan yang agak jauh. Tetapi Abram di sini menyatakan kepedulian mereka bahwa walaupun dia akan berjalan, dia akan melakukan, di hadapan mereka banyak tantangan, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah berjanji kepadanya bahwa dia akan memberkati mereka. Dia akan menjaga, dia akan menuntun dia. Abram tahu siapa Tuhan sebenarnya. Abram tahu siapa yang memanggil dia. Walaupun pada diri Abram, dia sudah tahu bahwa dia yang memanggil dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang punya kasih, Tuhan yang memiliki kuasa, yang mengendalikan segala alam semesta yang ada di muka bumi ini dan yang akan mengendalikan segala hidupnya. Abram di sini yakin bahwa dia yakin kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya melalui firman-Nya, itulah yang memanggil Abraham. Dan itulah yang menjadi kekuatan Abram, bahwa Tuhan pasti akan membimbing kemanapun dia mereka pergi. Seperti yang ditunjukkan Tuhan bahwa ia akan pergi ke negeri itu. Ia akan memberikan aku kekuatan. Yakin bahwa Abram ini yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa kemanapun dia akan pergi, apapun yang akan dilakukan, Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka. Dia menjaga dan melindungi setiap kehidupan mereka. Ia akan menjaga aku dari bahaya dan membuat aku berani menghadapinya. Ia pasti memelihara aku hidup di tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Inilah keyakinan Abram. Dia tidak takut. Dia tidak menolak. Tidak seperti kita adik-adik, kalau kita disuruh mama bantuin di rumah, tolong cuci piring, nanti dulu aku masih mau main dan lain sebagainya, masih banyak tugas ini dan itu. Tetapi Abraham di sini adik-adik, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abram, dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah bersungut-sungut, tetapi dia melakukan. Abram percaya kepada Tuhan. Ia taat melakukan segala perintahnya. Dan lebih lagi bahwa Abram ini menyerahkan seluruh hidupnya di bawah kuasa dan kendali daripada kedaulatannya. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Abram berumur
75 tahun ketika ia meninggalkan Haran. Umur 75 tahun karena dia diperintah oleh Tuhan. Dia pun harus berangkat. Abram pergi bersama dengan istrinya dan ponakannya dan segala harta bendanya, bahkan orang-orang yang diperoleh di Haran saat itu dia bawa. Dan dikatakan bahwa ketika dia tiba di negeri Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon keramat. Yang disebut dalam pembacaan kita pohon terbantin yang ada di More. Di situ dia membuat tempat ibadah. Dan di situ juga Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Nah, luar biasa penyertaan Tuhan kepada Abram. Karena Tuhan melihat iman daripada Abram ini melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka tidak bersungut-sungut, tidak membantah apa yang disuruhkan oleh Tuhan, tetapi dia melakukan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram itu terbukti. Seperti yang difirmankan bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Nah, dikatakan bahwa setelah sampai di sana, Abram mendirikan sebuah mezbah dan Tuhan menampakkan diri di situ. Dan setelah itu ia melanjutkan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel, dan di situ dia berkemah antara Betel dan kota Ai. Maka di situ juga dia mendirikan mezbah dan mereka menyembah Tuhan di situ. Di situ nyata adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari apa yang dilakukan Abram. Tuhan berfirman kepada Abram bahwa pergilah, tinggalkanlah negeri ini dan pergilah engkau. Dia melakukan dan sampai di situ juga ke tempat yang sudah ditunjukkan. Di situ Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Abram. Tuhan memberkati Abram dan terlebih Tuhan memberkati keturunan dari Abraham. Di situ dia beribadah kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kedua orang tua kita. Bahwa ketika kita taat, maka ketaatan itu akan membuahkan hasil yang baik. Tetapi kalau kita sering membantah orang tua, maka hilanglah ketaatan itu. Mari kita terus taat, kita terus mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita hikmat, kepintaran, kebijaksanaan. Maka apa yang dicita-citakan nantinya akan tercapai. Semoga firman Tuhan boleh bermanfaat bagi adik-adik dan saya pada pagi ini. Dan biarlah iman kita terus kuat seperti iman Abraham. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya.
kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh menyembah Tuhan pada hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memperdengarkan firman-Nya lewat cerita Alkitab pada saat ini. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan seperti Abram yang telah diceritakan dalam Alkitab pada saat ini. Biarlah kami boleh selalu taat dan setia apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, biarlah dalam kehidupan kami saling mendoakan, saling memberi nasihat, sehingga ajakan senantiasa kami dengarkan, bimbingan kedua orang tua kami ikuti, biarlah dalam kehidupan kami senantiasa taat kepada orang tua dan terlebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam sepekan yang kami hadapi ini, dalam menuntut ilmu, dalam berbagai tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berikan kami kekuatan, beri kami kesehatan, sehingga kami boleh kuat dan sehat untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu setia dalam membimbing kami. Tuhan kiranya memberkati dalam mengangkat tugas pelayanan ini, sehingga Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Memberkati anak-anak kami yang baik yang masih kecil, yang sudah remaja maupun yang sudah dewasa. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini boleh bertumbuh semakin hari semakin besar, semakin berhikmat dan mengenal Tuhan, bahwa itulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Oh Bapa kami di sorga, berkati juga para pendeta kami, majelis gereja, biarlah dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, mereka dengan setia mengangkat tugas pelayanan ini. Bapa di sorga, orang tua kami yang jauh terpisah dengan kami, atau saudara-saudara kami yang jauh terpisah dengan kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, jika ada adik-adik kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan juga berkati. Yang lalai, yang tidak beribadah di rumah, Tuhan juga ingatkan, sehingga minggu depan mereka juga boleh beribadah seperti kami pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Bilangan 31 ayat 50 demikian. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan bagi Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada
Adik-adik di rumah, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, untuk ayat hafalan kita minggu ini, adik-adik buka kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yaitu dihafal ya adik-adik di rumah, Ibrani 11 ayat 8. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 133 ayat 1 demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, tersembunyi ujung jalan. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, taat dan setialah kepada perintah Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Keluar dari kaum.
adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.